Pak Jokowi tidak mungkin nggak bermain di 2024. Saya melihat peluang itu ada di Mbak Puan. Apakah iman politiknya akan tetap istiqomah? Namun jangan dikira KIP itu tokoh-tokohnya bukan orang yang tidak punya duit. Cuman Pak Prabowo yang paling pasti. Dia punya partai, partainya cukup besar. Pak Jokowi cukup mengkomunikasikan dengan baik. Bikin aja kontrak politik dengan siapapun. Soal Erik lagi deh, coba tadi Pak Idam, mungkin tadi yang Pak Jokowi tadi ya. Kembali ke soal Pak Jokowi, kemarin Car Free Day bareng Pak Ganjar dan juga Pak Erik gitu ya. Banyak yang menganggap bahwa ini sebenarnya udah makin clear nih. Barang ini makin clear nih, siapa yang menjadi orangnya Pak Jokowi. Ada Mas Ganjar dan Mas Erik gitu kan. Tapi banyak yang mengatakan dengan kalau Pak Jokowi tetap memaksa Mas Ganjar untuk maju, maka mimpi akan Husnul Khotimah dengan bertarung dengan ibu sendiri itu akan mungkin terjadi. Ya. Jadi agak susah. Iya, gara-gara mengutip tadi Mas Umam bilang, tergantung Bu Mega. Setelah Bu Mega agak keras di Rakernas PDI Perjuangan, itu konstelasi agak berubah. Iya, betul. Yang kenceng-kenceng mulai minggir dulu sebentar. Gitu. Banyak juga ada sebagian orang mengatakan bahwa sebenarnya inilah cara Pak Jokowi memberikan kesan bahwa Mas Ganjar udah di sini saja, estafetnya ke ini ya, ke Pak Erik. Ini dia nih, Jokowi endorse Ganjar Erik. Ini kemarin Car Free Day mereka bertiga saja. Nih gue mau ke Bang Rey nih, Dit. Jadi memang ini kalau mengutip Mas Umam tadi, ini pada minggir ya. Ini kira-kira situasi apa yang bikin ini masuk gelanggang lagi nih orang-orang yang habis diomelin tadi gitu. Iya. Orang-orang yang habis diomelin sama Ibu Mega di Rakernas kemarin, kan kalau kata Mas Umam, gara-gara agak keras kemarin, ini pada minggir dan nahan diri. Kira-kira momentum apa yang bikin mereka itu masuk gelanggang lagi gitu. Ya salah satunya kan diajak Pak Jokowi lagi kan. Tapi yang sebetulnya intinya adalah Pak Jokowi tidak mungkin nggak bermain di 2024. Ya, soal siapa pilihannya, ya itu bisa terbuka kepada siapapun. Tetapi beliau tidak mungkin tidak bermain di 2024. Baik secara ideal maupun secara pragmatis, cukup banyak alasan untuk menarik Pak Jokowi main di 2024 yang akan datang. Sementara kita mengatakan bahwa Pak Ganjar lah sebagai pilihan. Tapi kan saya udah pernah mengatakan, beda antara ojo ke susu pertama dengan ojo ke susu kedua. Ojo ke susu kedua itu merujuk kepada Ganjar Pranowo. Tapi ojo ke susu kedua, seperti yang saya sebutkan, jangan buru-buru dulu. Karena belum tentu Ganjar sebagai calon presidennya. Terbuka kepada siapapun, termasuk kepada Erik. Jadi boleh jadi Pak Jokowi nyimpan 2 atau 3 nama. Kita nggak tahu, mungkin nama ketiga. Nah soal bagaimana Pak Jokowi mengendorse 3 ini, nah itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi atau 2 nama sekarang yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi apakah benar? Tadi kalau Bung Budi misalnya mengatakan PDI makin keras nih, iya sekarang semuanya keras-kerasan dulu, ya kan? Jadi seolah-olah termasuk kita Caimin yang tadinya kalau kata Mas Umam semua sekarang pakai harga mati dulu, ya kan? Harga mati nih. Kalau istilah anak sekarang high call dulu. High call dulu. Jadi kan kita nggak ada dari sini ke atas kan, yang ada dari atas ke bawah ya. Makin realistis, sudah kita high call, tapi elektabilitas tetap aja di bawah 5%. Jadi kayak di pasar aja ya, tawar dari harga segini ditawar, lama-lama dikasih juga nih gratis. Ini daripada nggak laku, nggak ikut, kan lebih baik ikut aja dengan siapapun. Nah kira-kira gitu. Jadi fenomena kerasnya yang sekarang ini nggak mencerminkan sebetulnya situasi mereka nanti di masa yang akan datang. Seperti yang kita sebutkan itu tadi. Betapapun kipnya seolah-olah mesra sekarang ya, ditandai dengan datang ke KPU bersama-sama, itu bukan dengan sendirinya mereka menggambarkan situasi yang akan kita baca pasca 2023 yang akan datang. Dan datang ke KPU bersama-sama juga bukan indikator bahwa mereka solid juga kalau kata Bang Rey tadi. Solid itu bahasa Maduranya itu sulit. Nah kita lempar dulu Dit. Kita sudah kedatangan senior kita ya. Seorang politisi yang senior gitu dan punya kebijaksanaan. Karena negara dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Siapa tuh? Kita sudah kedatangan Bang Effendi Simbolon. Bang. Iya. Bang Effendi ini bikin agak viral kemarin, Bang. Bang,
Abang ini bikin ricuh dunia public Persilatan. sphere, dunia Iya. persilatan politik. Kayak TV beda lagi nih, Iya. beda periode. Iya. Kalau kata teman-teman wartawan Bang, polanya Bang Effendi habis rusuh hilang. Iya. Nah, kita buktikan Abang nggak hilang hari ini. Iya. Berarti ada agenda yang agak serius ini yang harus diperjuangkan. Bang, Bang, Eden, apa nih? soal ini nih koalisi-koalisi lagi. Kalau kata Bang Effendi agak bosan, tapi Bang gini Bang, sebelum Bang Effendi ngomong, tadi kan kita bicara endorsement Pak Jokowi nih. Pak Jokowi mau endorse Pak Prabowo, tadi kita kemungkinan setelah Mas Ganjar akan bertarung dan agak ketat dengan Bang Effendi dan Bu Megawati dan Mbak Puan, kayaknya Pak Erik aja deh disorong sama Pak Jokowi gitu kan. Tapi kata Dr. Riza Ramli, ya seniornya Mas Umam, itu dalam pergerakan mahasiswa, Pak Jokowi nggak akan mungkin jadi kingmaker di 2024 nanti gitu. Sebelum Bang Effendi komentar, kita saksikan dulu videonya kali ya. Pak Idam, silakan Pak Idam. Pak Idam. Pak Idam ini. Iya. Pak Idam ini orang paling dari terkenal. peranan dari relawan. Saya kan ngikutin lah sampai menit terakhir aja Mbak Mega, Bang Taufik nggak mau kok Pak Jokowi. Ya, tapi karena desakan dari relawan-relawan yang bekerja di luar sistem, naikin popularitasnya Jokowi, akhirnya terjadilah, diterima juga akhirnya sama Mbak Mega sama Bang Taufik gitu. Jadi tanpa kehadiran relawan, memang juga Jokowi nggak mungkin lah naik namanya. Itu kan Jokowi yang belum berkuasa waktu itu Bang gitu. Ya, poin saya apapun kita kan mau tanya bisa efektif nggak nih Jokowi sebagai endorser? Menurut saya enggak. Nah, apa sih yang bisa tidak efektif? Karena satu, pertama nggak punya partai. Siapa Bang nggak punya partai? Jokowi dong. PDI bukan partai. PDI bukan, ya kan? Bahkan calon yang digadang-gadang sebagian orang, Ganjar, itu nggak bakal mungkin PDIP dukung. Karena Mbak Mega kan tahu, Ganjar kan bonekanya Luhut. Masa Mbak Mega dukung Luhut, yang bener aja gitu loh. Halo Bang Effendi. Ini agak keras nih dari Riza Ramli ini Bang. Coba Bang kasih komentar dulu Bang. Apa lagi sih? Gak mungkin PDI Bu Mega dukung Ganjar. Karena Bu Mega tahu kalau Ganjar ini orangnya Pak Luhut, kata Bang Rizal. Benarkah Bang bahwa Pak Jokowi sudah melepas Pak Ganjar dan menuju Pak Erik? Atau menuju calon lainnya yang juga PDI Perjuangan yang berkenan gitu. At least di Car Free Day kemarin opsi 2-nya ada Pak Erik. Nah gitu. Silakan Bang. Kok ini pertanyaan yang lama, yang kemarin balik lagi. Ya kan kita belum puas kemarin. Kasih dulu Bang. Enggak, soal mungkin nggak mungkin, namanya juga nggak mungkin atau mungkin itu kan belum terjadi ya. Saya nggak bisa meramal itu, nggak bisa meramal bagaimana arah dari yang akan didukung oleh Pak Jokowi ya. Tapi kalau perasaan saya sih, dia masih belum punya pilihan ya, karena bagaimanapun seseorang yang sedang menjabat, apalagi sudah 2 periode begitu ya, saya kira tidak mudah untuk mencari siapa yang akan bisa melanjutkan perjuangan yang sama seperti yang dia lakukan gitu ya. Jadi itu yang mungkin ya saya bisa lihat, sehingga kalau lihat dari gestur, lihat dari wajahnya kan, ya masih memilih dirinya sendiri untuk melanjutkan gitu. Serius nih Bang? Masih memilih dirinya sendiri untuk melanjutkan? Loh, gimana Bang? kita kan lagi kita kan lagi ngobrol-ngobrol nih, Iya, benar. Iya kan? Makanya aku juga nanya lagi sama Abang. Boleh dong.
Dan kita ngobrol-ngobrol, Langsung panas ini cuaca. ya kan? Ya Bang, kalau selain dirinya kira-kira siapa Bang? Menurut Abang gitu, gesture-gesturenya. Rasanya sih nggak akan ada ya. Bener ini. Mantap. Saya bisa lihat serius, semangatnya Bang. beliau ya. Semangatnya beliau roadshow gitu misalnya ya. Semangatnya beliau roadshow itu tidak surut loh. Tidak surut ke 3 negara, Cina, Jepang, Korea itu dengan konsekuensi protokol kesehatan yang luar biasa ketatnya. Seorang presiden itu di PCR tiap hari. Kemudian seluruh perangkatnya dilakukan ketat. Wah, luar biasa. Tetapi ya dari sisi situ saja beliau tetap memberikan semangat. Ini milikmu apa milikku itu? Bang Effendi, berarti ini bukan Pak Jokowi yang endorse Pak Erik, tapi Pak Erik yang endorse Pak Jokowi lagi nih. Untuk lanjut ya. Untuk lanjut nih orang-orang ini Iya. yang diajak keliling Iya. ini. Bang, ini sampai Enggak, kalau itu lain lagi. Saya Iya. lihat juga yang kan saya kemarin ada. Hah? Ya Kenapa? Bang. lanjut Bang, lanjut. Halo? Ya Bang, lanjut Bang. Enggak, kemarin kan kita kan lagi ngobrol-ngobrol begini tuh. Nah, jadi banyak juga teman-teman yang wah ada komentarnya A, komentarnya B, ngapain lagi sih ngomong begitu? Kita kan sudah begini. Kenapa sih ngobrol gitu aja? Ngobrol aja nggak boleh, bagaimana sih? Iya. Gitu. Iya, Itu, ya kan? benar. Oh, kita ini kan diskusi juga yang produktif kok gitu kan. Benar. Jadi ya namanya diskusi kan jangan diambil sepotong katanya, sepotong kalimatnya dong. Namanya diskusi ya ikutilah dari awal sampai akhir gitu. Sehingga kita bisa lebih nyaman, lebih dewasa gitu ya. Karena saya ditanya figur seperti apa sih pemimpin ke depan? Tentu kalau kita menyadari kita bagian dari negara atau bangsa yang sangat strategis, baik secara geografis, secara geopolitik, dan menjadi pihak juga di antara negara yang sedang dalam tanda petik bersaing di kawasan baik Atlantik maupun Pasifik ya. Jadi kita pasti akan memerlukan figur pemimpin yang berkelas dunia. Nah, kan saya judulnya sebenarnya seperti itu. Nah, berkelas dunianya seperti apa? Yang kualifikasinya dunia lah, yang standar dunia. Kemudian ada bertanya, loh emang yang disurvei-survei sekarang ini nggak berkelas dunia? Ya, saya bilang ya jujur sih, kalau jujur sih belum ya, gitu. Kalau kelas dunia kan dia punya jaringan dunia, ya kan kelihatan dari gestur diplomasinya kan akan kelihatan kalau orang sudah punya kualifikasi kelas dunia. Seperti diplomat-diplomat kita tahun 40-an, tahun 50-an itu kan ketika berunding, setiap perundingan itu kan kelihatan ada kesetaraan gitu ya. Nah sehingga kita juga, kalau kita kan sementara ini kan berkutat di komunitas yang itu aja terus gitu. Jadi artinya seputar situ pembicaraan kita beberapa hari yang lalu. Tapi yang diambil judul oleh media kan seolah Effendi Simbolon mengusulkan perpanjangan 3 tahun. Waduh, saya tidak mengusulkan, tetapi dari konteks kalimat yang panjang itu, ya kalimat itu memang ada gitu. Kalau melihat dari kalau melihat dari kebutuhan baik kita, saya pribadi melihat dari sisi kebutuhan bangsa ini ke depan, khususnya dalam menjaga stabilitas politik. Apakah yang lain tidak mampu? Ya masih wallahu alam gitu. Tapi kan kalau Pak Jokowi sudah proven, sudah terbukti. Berapa kali turbulensi yang luar biasa ya, yang menggoncangkan. Bang, jadi kebutuhan bangsa ini adalah Pak Jokowi lanjut lagi. Bisa 3 periode, bisa ekstensi 3 tahun. Menurut Effendi Simbolon ya. Karena kelas dunia nih. Tapi Pak Jokowi dari indera penciuman abang gitu ya, dari lihat gelagatnya,
itu sur juga nggak? Merasa nggak bahwa memang ya itu kebutuhan saya juga nih. Saya merasa juga cocok nih sama kebutuhan bangsa ini nih. Bahwa oke juga nih kita lanjut gitu kan. Bang Effendi komentarnya gimana? Ini sekali lagi kita diskusi ya, Iya, jangan diskusi, nanti Bang. disangka saya usul mengusul karena partai kami sudah pada ketetapannya menolak perpanjangan ya. Nah, jadi jangan dibentur-benturin saya nanti ke siapapun. Ya, saya bukan anak-anak juga saya. Ya, jadi menurut saya begini, kalau melihat ya itu manusiawi sekali, bukan karena syahwatnya Pak Jokowi ingin lanjut, bukan. Saya kira beliau juga sadar, beliau orang biasa yang kemudian karena ya amanah dari rakyat, dia dapat kepercayaan dari rakyat dan terus pasti juga dari Tuhan. Ya. Saya kira dia juga sadari itu. Tapi sekali lagi saya berpikir mungkin bukan harus Jokowi, tapi seperti figur seperti itu kita perlukan. Karena apa artinya bangsa ini membangun sana, bangun sini kalau tidak ada kepastian jaminan kelangsungan hidup bangsa ini. Gitu. Ini nggak main-main. Bangsa ini rentan sekali karena kita ini united, kita negara kesatuan terdiri dari ribuan subetnik, dari bahasa, dari agama, dari latar belakang suku, subetnik. Jadi kita bukan satu bangsa Arya misalnya, atau bangsa Rusia, atau bangsa Ukraina. Kita negara kesatuan ini terdiri dari banyak subetnik. Nah, figur yang menjadi perekat ini beyond di atas TNI dan Polri. Saya melihat ada sosoknya di beliau begitu loh. Saya tidak mengkultuskan beliau. Saya sering mengkritik beliau gitu. Nah itu, jadi sekali lagi saya tidak dalam konteks untuk mengusulkan. Nah makanya saya melihat ya, kalau tadi pertanyaan apakah ada yang dia endorse, apakah ada yang dia yakini untuk melanjutkan, apakah ada yang dia percayai untuk bisa menjamin kelangsungan itu, menurut saya nggak ada kecuali dirinya sendiri. Gitu. Itu pikiran saya, itu pandangan saya. Nah, Bang Effendi. Saya melihat. Bang, ini baru-baru ini misalnya kayak beberapa partai itu menyebut kader PDI Perjuangan akan maju di Pilpres, yaitu Pak Ganjar disebut yang dulu oleh Partai Nasdem. Ini baru-baru ini PSI juga menyebut nama Pak Ganjar gitu. Dan tadi Adi Praetno mengendus juga PAN ini dari 6 nama yang ada nama Pak Ganjar. Ada nama Ganjar juga. Nah, ini padahal PDI Perjuangan sendiri belum menyampaikan itu dan belum memberikan dukungan kepada Pak Ganjar juga gitu. Ini nggak rasa keduluan nggak sih Bang sama partai-partai lain ini Bang? Ini politically correct apa incorrect sih Bang? Ya, mudah-mudahan yang pertama ya, mudah-mudahan tanggal 14 Februari itu benar-benar terjadi pemilu kita ya. Kan masih insya Allah, masih wallahualam juga. Ya kan? Dan itu pertama. Kita analisa ya, sekali lagi ini bukan usulan. Ya. Jangan saya dibentur-benturin. Nah, oh itu pendapat pribadi Effendi. Ya tahu, saya juga bukan pendapat partai. Jadi itu kan kata teman partai Anda. Ini sekali lagi jangan dibentur-benturin. Saya mengatakan mudah-mudahan insya Allah 14 Februari 2024 itu terjadi pemilu. Baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Nah, kalau siapa yang akan dicalonkan kan kalau di PDI Perjuangan udah final. Finalnya artinya kuasanya ada di hak prerogatif Ibu Ketua Umum. Udah, siapa nanti yang akan mau diusung, diusulkan, di-endorse, itu saya tidak tahu. Ya. Tapi kalau saya pribadi saat ini saya melihat peluang itu ada di Mbak Puan. Itu, yang lain saya tidak lihat ada peluang itu. Kalau saya pribadi ya, sehingga kalau misalnya lebih cepat lebih baik di launch misalnya figur Mbak Puan ya lepas dengan segala kekurangannya itu masih ada waktu untuk dilakukan katakanlah untuk memperbaiki ya membenahi hal-hal yang dibutuhkan untuk
menjadi nahkoda negeri ini ke depan gitu. Nah, sehingga saya sekali lagi ini pandangan saya pribadi ketika ditanya seperti apa. Nah kalau yang lain-lain saya nggak berani memberi komentar si kader ini, kader itu dan sebagainya begitu. Tapi Bang, Itu kan kader aja, banyak juga kader yang diciptakan. Iya, banyak kader yang diciptakan. Jadi bukan terlahir, tapi dilahirkan banyak. Ya, banyak. Kita kan ingin sebenarnya kader itu yang memang bibit bobot bebeknya memang bagus gitu. Tapi kan banyak sekarang kader yang diciptakan, terutama oleh seperti media perspektif seperti malam ini. Ini kan Kalau surveyor pencipta- gimana Bang? Surveyor tuh menciptakan tokoh juga nggak? Oh iya, iya betul. Itu pencipta opini juga, opini maker juga itu. Iya, karena orang sekarang merasa indikator menilai seseorang itu lewat hasil survei. Surveinya gimana? Surveinya gimana? Padahal survei belum tentu menjadi salah satu-satunya. Bang, Tetapi orang sudah terbiasa dengan politik kekinian. Di Amerika juga begitu. Kesan itu kan dihasilkan dari hasil yang dia lihat, dia rasa, dia dengar. Nah, siapa yang menjadikan agar dirasakan enak, dilihat enak? Oke. Ya itu adalah media. Oke. Media antara lain ya seperti yang malam ini. Ini kalau digoreng-goreng terus sebut-sebut nama si A, misalnya nama Effendi Simbolon misalnya calon presiden. Ya lama-lama mungkin dari awalnya orang nggak senang, lama-lama enak juga didengar. Sur juga Bang ya, sur juga ya. Bang. Iya. Bang Effendi, ini terakhir Ya. Bang. Nah kemarin kan Abang sempat menyinggung nama Pak Prabowo juga. Nah tadi kita sempat membahas soal Pak Prabowo juga di sini, manuver-manuver terakhir ya, manuver politik terakhirnya beliau gitu. Nah Dan Pak Prabowo kata Mas Umam tadi sangat bergantung keputusan dari Ibu Mega. Ibu Mega, nah Ini gitu. Jadi variabel lain mungkin lagi. nggak kira-kira Bang langkah ke depannya itu misalnya Prabowo Puan seperti yang biasa disebutkan bahwa PDI Perjuangan jadi cawapres gitu, bukan capresnya gitu Bang. Gimana Bang menurut Bang Ya, Effendi? lagi-lagi semua kemungkinan bisa terjadi. Tapi saya yakin pilihan ibu nanti itu akan diamini juga oleh Pak Jokowi ya. Karena Pak Jokowi pasti loyal kepada yang juga sangat berjasa melahirkan beliau ya. Dan itu ada di benak sanubarinya Pak Jokowi itu. Jadi pada waktunya mereka berdua pasti akan bertemu itu. Dan siapapun nanti yang selain dirinya kalau tadi kita berbicara masih akan terus begitu, selain dirinya maka siapapun yang mereka pilih pasti satu kesatuan hati, pikiran dan sikap. Nah, siapa yang di-endorse, apakah yang tadi teman-teman sebut, ya mungkin saja. Tidak ada yang tidak mungkin dari dua nama itu, Prabowo Puan atau Puan Prabowo. Ya bisa saja. Dan itu sesuatu yang punya modal yang ya boleh dikatakan cukup untuk berkompetisi ya. Kan begini, sepanjang politik itu kita juga bisa mengenali lawan, kemudian kita juga mempersempit ruang gerak lawan. Ya maka seperti sebagaimana Pak Jokowi ketika memenangi mulai dari Pilgub, itu kan juga hasil kerja-kerja dari para engineering juga. Engineering politiknya kan ada juga semua itu. Oke Bang. Itu bukan ujuk-ujuk selain memang akhirnya kita juga harus percaya bahwa itu kehendak Tuhan ya. Tapi kan ada engineering politiknya itu. Engineering politiknya kan bagaimana mengemas dari mulai SMK, ya orang akhirnya dari ufuk wilayah Solo orang tahu oh ini siapa sih gitu. Nah, kendaraan SMK whatever SMK itu menjadi apa itu nggak penting. Tapi melalui vehicle SMK itu orang ini apa sih? Apa barang apa ini?
makhluk apa ini? Akhirnya orang mulai membicarakan sosok seorang yang sangat sederhana, barulah mulai didorong-dorong, gadang-gadang, digiring. Bayangkan 6 peserta Pilgub di DKI, dia ranking terakhir dalam surveinya, tapi kemudian menjadi sosok yang begitu ya digandrungi ya. Itu kan engineering juga, engineering politik juga. Baru kemudian belum lagi 2 tahun, baru sudah langsung diantarkan ke pusaran nasional. Nah, artinya kita juga bisa melakukan duplikasi, mengkloning suksesi yang dilakukan zaman Pak Jokowi untuk bisa dilanjutkan di 2024. Pasti semua partai memahami itu. Teman-teman yang duduk di sekarang di acara perspektif ini juga pasti ngerti itu. Nah, tinggal sekarang masalahnya buat saya menjadi yang penting itu apakah outputnya berguna bagi rakyat Indonesia. Kalau source-nya, kalau raw materialnya itu aja gitu. Oke Bang. Ya kan, apakah akan kemana? Apakah Quo-Vadis keindonesiaan ini mau kemana? Siap. Apakah kita hanya sekedar membayar pemilu hanya untuk pergantian pimpinan nasional, sementara inputnya, outputnya kepada kemajuan, kesejahteraan, peningkatan hidup itu hampir tidak linear. Itu yang sering menjadi pertanyaan saya ke kita gitu. Baik, Bang Effendi, terima kasih banyak Bang. Waktunya Bang. Ya, nanti kita akan kunyah-kunyah nih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Effendi. Komentarnya Bang Effendi. Thank you Bang. Malam, salam sehat. Salam sehat. Ya, gitu. Sambil Terima kita kasih. juga Ya, kita lempar dulu Bang Awi kali ya. Ada Mas Awi lagi. Nanti kita akan kunyah-kunyah bareng-bareng ya. Langsung sama-sama. kita habisi di sini. Iya, Mas Awi. Selamat malam Mas Awi. Waduh, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Perspektif gimana? Sehat juga ya? Sehat dong. Mas Awi ini lagi di Jawa Timur nih. Tadi pagi ikut ini nggak Mas ke KPU nggak? Ya, tadi ke KPU. Nah, kan tadi pagi tuh ada beritanya tuh. Pak Idam coba ditampilin lagi Pak Idam ya kan? Mas Awi teriakin siapa capresnya tadi pagi? Iya, Pak Erlangga diteriakin capres, nggak terima. Pak Zulhas juga diteriakin capres. Kalau kata Bang Ray Rangkuti ini sesama bis kota yang mendahului. Iya, Mas Umam. Mas Umam. Sesama supir bis. Mas Awi, ini banyak keraguan akan KIB. Ini tadi Fahri Hamzah bilangnya agak lebih ekstrim. Koalisi Indonesia bohong-bohongan gitu. Bang Ray juga sama pesimisnya gitu kan. Coba jawab dulu ke apa ya? Keraguan publik terhadap KIB ini dengan hari ini mendaftarkan bareng-bareng gitu, meskipun tadi ada perlombaan teriak-teriakan capres antara Pak Erlangga dan Pak Zulhas. Dan ternyata bareng ke KPU itu bukan berarti solid juga kata Bang Ray. Gitu. Bukan indikator kok solid gitu katanya. Iya. Coba Mas Awi, kasih dulu 1, 2, 3. Nah, kedatangan kami ke KPU tadi, Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, PAN dan P3 itu menunjukkan KIB ini bukan perkara yang instan. Artinya apa? Kita menyusun kerjasama itu memang perlu tahapan. Jadi paling tidak dalam beberapa bulan terakhir ini sudah menunjukkan progres yang cukup signifikan. Dan terbukti tadi kita solid yang meskipun oleh sebagian orang itu dianggap dianggap ada yang bilang koalisi pos ronda, ada yang bohong-bohongan. Kami menepis itu semua. Terbukti tadi kami semuanya bisa berjalan maksimal gitu. Terus yang berikutnya tanggal 14 besok kita akan tanggal 14 kita akan menggelar Jawa Timur ya. Di Surabaya. Iya Mas, lanjut Mas. Lanjut Mas. Ya, tanggal 14 besok kita akan bertempat di Surabaya yang dalam hal ini menyampaikan visi misi dari KIB. Dan terkait dengan calon presiden, ya, kalau kami itu gampang saja. Yang terpenting kendaraannya sudah siap. Nah, soal calon presidennya, stok tokoh bangsa di Indonesia ini cukup banyak yang bisa kita usung melalui KIB. Kapan waktunya ya kita kan masih dinamikanya masih cukup panjang, perlu waktu 1 tahun ke depan lah. Ini paling tidak pendaftaran calon presiden itu kan masih bulan Juli ya tahun depan lah ya. Iya.
Mas, ini internal eksternal oke, Mas, calon presidennya Mas, atau harus internal KIB karena Pak Erlangga pernah bilang harus dari partai yang ada di KIB dong gitu. Iya. Ya memang kita membuka peluang baik eksternal maupun internal. Kalau ada calon internal yang mumpuni, secara elektabilitas mumpuni, kenapa harus cari dari eksternal gitu. Tetapi kita tidak menutup peluang bagi calon tokoh-tokoh bangsa di luar KIB. Dan juga KIB tidak terbatas pada figur itu harus dari parpol atau non parpol. Semuanya serba terbuka dan memang lazimnya ya di internal kita prioritaskan. Tapi bukan berarti itu harga mati. Oke. Iya. Mas Adi Pray. Mas tuh. Adi Pray coba kasih Kan Anda yang komentar paling dulu. meragukan tadi tuh. Anda ini kan paling meragukan Iya, tadi paling KIB sinikal ini. sama KIB Anda. Iya, katanya ini Proyek apa bohong-bohongan, bukan bohong-bohongan. Ini di last minute nih gitu. Iya, Kalau nanti- Bang Fahri yang bohong-bohongan. Iya, tuh. kalau Ray Rangkuti bilang awal 2023 udah bubar barang ini kan. Coba. Kasih dulu komentar. KIB ini. Oh iya, tadi kan kita berdebat bahwa ujian yang sesungguhnya dari KIB itu soal ketika bicara tentang siapa capres dan cawapres. Apakah iman politiknya akan tetap istiqomah kalau yang diusung adalah ketua umum partai yang dinilai tidak punya signifikansi dalam survei. Saya mengatakan kalau itu diterima oleh ketiga partai politik ya jalan bareng. Tapi kalau kemudian itu tidak didukung salah satu misalnya oleh partai politik, maka tidak akan jalan ini bareng. Yang ekstrim sebenarnya Bang Ray. Kalau saya sangat tergantung bagaimana konfigurasinya. Coba Anda artikulasikan Bang Ray punya. Coba. Kalau Bang Ray pikiran, gimana? coba. Kata Bang Ray, wah ini sangat rentan bubar jalan. Ya. Apalagi yang diusung adalah ketua umum yang memang hilal politiknya di survei nggak muncul. Ya. Kan itu yang kemudian yang disebut oleh Bang Ray. Saya sedikit ingin membantah itu. Kalau poros politiknya ada 3 ataupun 4, sangat mungkin KIB ini tetap solid. Sekalipun yang diusung adalah ketua umum yang signifikansi di surveinya nggak muncul. Nah, asal? Karena ada harapan main di putaran kedua. Nah catatannya adalah kalau ada putaran kedua, persoalan apakah KIB ini tetap dengan 3 partai atau cari selamat masing-masing, itu soal teknis. Ya, yang penting maju dulu, mengamankan efek elektoral di pileg. Oke, kalau tadi pikirannya Mas Umam soal 3 faktor tadi itu yang ada itu. Oh iya, kalau KIB misalnya memunculkan nama seperti Juru bicara Polster ya. kalau misalnya KIB itu memunculkan nama orang seperti Erick Thohir, itu yang disebut oleh Mas Bro Umam ini wujuduhu keadamihi. Nah, Mas Awi saya kira ini tahu persis. Jadi ada faktor bohir yang sebenarnya dalam pilpres itu menjadi variabel penting. Itu menurut Mas Umam yang kemudian karena alumni UIN dia menyebut dengan istilah Arab yang disebut dengan wujuduhu keadamihi. Bohir ini ada tapi kelihatan tidak ada. Saya tafsirkan kalau ada nama Pak Erick maka wujuduhu keadamihi itu adalah ya Erick Thohir itu. Nah, artinya apa? Di KIB ini juga bicara tentang syai'un yang ada kaitannya dengan bohir dan logistik. Makin rentan bubar dong berarti. Ya Ketika ngomong logistik itu. Tergantung Mas Awi. Mas Awi kan kalau digitu nggak mau. Bahwa P3 ini bersama PAN dan Golkar adalah partai yang cukup serius. Karena mereka sudah mulai menjahit kekuatan politik mereka itu di berbagai daerah. Makanya saya bilang kalau terjadi head to head, maka sangat mungkin KIB ini pastinya memperhitungkan betul soal kandidat capres yang mereka usung tentunya untuk menang. Bukan hanya sebatas dalam tanda kutip ornamen demokrasi elektoral itu. Oke, Mas Awi, ada Silakan, tanggapan Mas Awi. Mas? Ya, kalaupun dianggap wujudu keadamihi, ya itu pandangan dari pengamat ya, pandangan dari luar. Paling tidak kami yang sudah bergabung di KIB ini memiliki tekad yang kuat bahwa koalisi ini pasti ikut pemilu, koalisi ini pasti ikut pemilu presiden. Karena dengan kekuatan 23% itu sudah cukup besar. Nah, seperti saya bilang tadi, soal figur itu sangat banyak tokoh-tokoh bangsa yang bisa kita usung berarti KIB. Memang perlu waktu, perlu perjalanan, perlu diskusi. Kalau soal tadi disampaikan bohir-bohir, ya memang namanya politik kan membutuhkan kos politik yang tidak murah. Namun jangan dikira KIB itu tokoh-tokohnya bukan orang yang tidak punya duit. Di KIB bisa memimpin partai politik baik Golkar, PAN dan P3
kita terbukti memiliki kursi di parlemen, artinya mengelola sumber daya yang cukup besar dan juga membutuhkan pos yang cukup besar. Ternyata tiga partai ini sukses bisa masuk ke parlemen. Nah, itu kan kalau jadi jangan langsung dibilang ketika bicara pos politik itu kaitannya dengan langsung ada bukit, terus bukit yang mengatur posisi ini. Tidak seperti itu. Karena di KIB juga memiliki sumber daya yang cukup bagus juga. Cuma memang kita perlu diskusi lebih lanjut dengan tiga partai ini. Maka besok kita tanggal 14 nanti pertemuan yang kedua yang merupakan tuan rumahnya dari sahabat-sahabat saya dari Partai Amanat Nasional di Surabaya. Nah, di Surabaya itu semakin akan dikerucutkan. Kira-kira fokus capresnya ke depan karena sudah masuk tahapan pendaftaran, apakah nanti masih menunggu verifikasi selesai dan di KPU terkait dengan peserta pemilu ini, ataukah nanti sambil jalan mengikuti ataupun mencermati perkembangan dinamika politik ke depan selama setahun ke depan. Siap. Mas Awi, kita nantikan gebrakan-gebrakan dari KIB untuk menjawab keresahan dan keraguan Ray Rangkuti yang diartikulasikan. Yang paling ragu Ray Rangkuti nih, Mas. Cuma yang kita ini berdua yakin sama Anda. Kita yakin dan percaya bahwa KIB ini membawa kebaikan. Nah, ini yang politik sidang isbat kemudian digeser jadi politik yang lebih dini. Tapi ada akrobat lagi, Dit. Apa tuh? Ada relawan datang ke acara KIB, tahu-tahu udah nyebutin nama capres duluan. Iya. Prabowo. Iya. Nah, dan udah bersama kita. Iya. Kita kasih saya teks dulu ke Mas Awi. Mas Iya. Awi, makasih Mas Awi. Ya. Bang Rizky, terima kasih. Bang Rizky. Iya, paling tidak udah menjawab lah. Bang Rizky, makasih Bang. Selamat berkoalisi ya kan. Nah, gimana nih KIB Underbow? KIB optimis, itu koalisi paling cerdas KIB dalam politik bangunan politik nasional. Ya karena ketua umumnya senior Anda, Pak. Karena semua ketua umumnya berkomunikasi dengan saya dan sehat. Mereka gagasannya solid juga. Enggak. Yang penting koalisi dulu, nanti soal capres figurnya nanti didiskusikan berikutnya. Tapi Pak sebagai Prabowo bangunan kan koalisi ini bagus karena di bawahnya nggak benturan. Iya. Jadi koalisi ini akan efektif menurut saya. Karena secara basis massa, secara kultural, politik, sosial ini mereka nggak berbenturan di akar rumput. Jadi ini koalisi yang cerdas menurut saya dan harus kita maknai sebagai sebuah terobosan baru di dalam politik nasional. Biasanya di era pemilihan presiden langsung ini koalisi kan last minute semua. Mau H-7, H-3, H-1. Ini jauh-jauh hari mereka sudah membentuk koalisinya. Yang akan ditentukan nanti capresnya. di last minute juga. Jadi keberlanjutan koalisi ini tergantung dari diskusi akhir mereka. Gitu loh. Tapi tetap di akhir juga. Tetap di akhir juga. Gitu Yang loh. penting, Bang, yang penting sebelum kawin gedungnya udah ada. Jadi gitu. dipersiapkan aja. dulu. Begitu loh. Iya. Saya dari sejak awal saya konsisten, saya bilang ini koalisi cerdas. Gitu loh. Walaupun diputuskan Walaupun cawapresnya nanti diputuskan di last minute gitu loh. Jadi ini kan satu langgam harian politik baru dalam era demokrasi ini kan. Jadi Meskipun menurut saya sehat-sehat aja. endingnya Sami Mawon. Ya. Nah, tapi tiba-tiba Bang Budi Ari nyebut nama Prabowo kemarin. Iya, Tiba-tiba. ada apa nih? Padahal di KIB kan nggak ada soal itu. Iya. Bukan. Ada dua hal nih. Tiba-tiba Projo kan gini Bang Reni, gue kasih pletora dulu ya. Jadi katanya Projo, merah kata Jokowi, merah kata Projo. Putih kata Jokowi, putih kata Projo. Jadi kalau yang kita sampaikan, masa Jokowi nggak pengen, itu kan kurang lebih sama lah, mirip dengan maunya Jokowi. Tiba-tiba out of the blue Bang, muncullah suara Prabowo dari Bang Muni. Berarti merah kata Jokowi, Merah kata Projo. Ya, Ada baru lagi analisa Bang. Ini analisa baru dari Hasan Nasbi. Ini menarik sekali. Kemarin Pak Jokowi membawa Pak Erik dan Pak Ganjar untuk Car Free Day. Dibilang Pak Ganjar nggak mungkin lah akan dicalonkan sama Pak Jokowi didukung karena udah pasti berhadapan dengan PDIP. Pak Jokowi ingin kusnul khotimah di akhir periode. Akhirnya Erik. Dan nanti kabarnya, prediksinya Projo yang akan mengusung di Musra nanti, nama yang akan diusung adalah Erick Thohir. Nah, itu spekulasi yang berlebihan. Analisanya gini loh, kita belum punya karena Pak Jokowi maunya Pak Erik misalnya gitu. Begini, sejak awal Projo dan seluruh relawan Jokowi, garis keras Jokowi, ini kan kita kan relawan-relawan yang berkesadaran penuh, yang punya agenda sosial. Kita bukan fans club kan. Jadi kita sadar betul bahwa aspirasi, kehendak dan keinginan rakyat itu harus kita dengar.
sesuai dengan perintah Pak Jokowi untuk terus gali suara rakyat, dengarkan suara rakyat, serap suara rakyat. Nah, mekanisme yang paling pas adalah musyawarah rakyat ini gitu loh. Nah, kalau kita sudah menentukan musyawarah rakyat nih hasilnya begini, ya kita mendahului kehendak rakyat toh. Jadi nggak mungkin Pak Erik ya? Bukan, kita nggak mau berspekulasi soal siapa yang nanti akan muncul dari musyawarah rakyat. Karena kita juga nggak tahu. Kalau kalian tanya saya siapa yang dari musyawarah rakyat, ya nanti kita cek dulu ke rakyat tuh. Gitu loh. Kalau Bahwa Pak semua Prabowo- punya keinginan gini, dalam politik itu semua ada boleh keinginan boleh, demokrasi kan boleh punya mau. Cuman kan nanti realitas politik akan menentukan apakah mendapat dukungan atau endorsement dari rakyat. Itu Gitu. yang Bang Muni bilang Pak Prabowo kemarin itu, Pak Prabowo kata Pak Jokowi juga berarti itu ya. Ya. Nah, Dan begini loh. seiring dengan hal itu, Saya Pak Prabowo puji-puji Pak Jokowi saya secara ditanya berlebihan. sama teman-teman detik.com kan, apa Prabowo bagaimana ini? Loh, dari semua calon presiden yang ada hari ini per hari ini, cuman Pak Prabowo yang paling pasti. Dia punya partai, partainya cukup besar, cukup satu partai aja di berkoalisi. Jadi yang punya tiket itu cuman Pak Prabowo. Kita mulai memahami logika Pak Jokowi nih sekarang. Gitu loh. Hari ini mulai realistis nih kan. Loh, Tadi per kan hari masih ini, bahas spekulatif per hari loh. ini, capres katakanlah 3 besar yang ada di front row, itu yang paling pasti menjadi capres itu Pak Prabowo. Gitu loh. Karena dia ketua umum partai, partainya cukup besar, cukup berkoalisi dengan satu partai untuk bisa jadi tiket gitu loh. Nah, tapi memang realitas politiknya kan nanti perlu ada diskusi, dialog, dinamika dengan kekuatan-kekuatan partai politik yang lain. Tapi yang pasti kita optimis bahwa demokrasi ini harus terus kita tumbuhkan, kita gerakan dengan terus melakukan dinamisasi di masyarakat, terutama menyangkut isu-isu strategis nasional dan juga figur-figur kepemimpinan nasional ke depan. Nah, coba Mas Umam dulu. Nah, ini Saya- kan Mas Umam bilang habis rakernas pada minggir. Nah, mulai berbenturan sama realitas politik nggak maunya Pak Jokowi ini? Ya, Itu gimana? maunya Pak Jokowi ya. Iya. Karena merah kata Bang Muni, merah kata Pak Jokowi. Kebalik, Merah Jokowi. merah kata Bang Muni. Iya, bagaimana logika Pak Jokowi? Kira-kira Bang Muni juga logikanya ya Ya, mirip-mirip lah. seperti Adi Pray mengartikulasikan apa mau Bang Rey lah. Iya, sebagai junior kan. Udah ngantuk juga ya. Enggak. Kalau politik bisa sehari semalam kita. Iya. Belum giliran aja dia. Begini, momentum Rapimnas atau Rakernas ya kemarin ya di PDIP itu adalah momentum politik yang kemudian menghadirkan kekuatan untuk menarik kembali Ganjar Pranowo di dalam orbit PDIP. Dan itu real, dan itu impactnya adalah hentakan yang sangat keras kepada elemen-elemen yang mencoba memainkan nama Ganjar untuk diusung oleh perahu politik mereka. Nah, oleh karena itu, kemudian Ganjar mencoba masuk dan di Rakernas diberikan panggung, tetapi pada saat yang sama teman-teman KIB ini kemudian agak keder. Nah, impactnya adalah KIB sendiri sekarang seperti kehilangan ruhnya. Ini arahnya itu mau kemana? Itu nggak jelas. Nah, itulah yang kemudian membuat KIB sendiri itu, ini langgamnya itu mau dibawa kemana? Ini seolah-olah kemudian KIB, koalisi, partai, punya struktur, punya kekuatan, punya logistik. Tetapi kenapa rasanya itu seperti relawan? Sementara relawan rasanya seperti partai. Projo, Masalah Projo rasa partai. Projo rasa partai, KIB rasa relawan. Ini gimana? Enggak lah, kita nggak Artinya pernah apa? bilang begitu. Artinya, nah di dalam konteks ini saya memahami, nah kenapa kemudian kemarin kemudian sudah berbalik? Karena swingnya sudah bergeser. Swing bergeser ditandai oleh apa? Pak Hasto misalnya sudah menyampaikan nama dari Pak Ganjar ada di dalam list. Artinya apa? Berarti ada di dalam radar itu. Nah kemudian persoalannya adalah saya tidak melihat kecenderungan dari Pak Jokowi untuk mengambil posisi netral. Mohon izin Bapak, idealnya kalau kita bicara demokrasi, kalau Pak Jokowi running, betul Pak Jokowi memang harus menciptakan relawan, kan itu mesin politik. Tetapi ketika Pak Jokowi tidak akan running, karena secara konstitusi memang dibatasi, idealnya, kita bicara konteks demokrasi, idealnya tidak menentukan basis dukungan yang real. Kenapa? Untuk memberikan ruang yang setara. Ruang yang setara. Supaya kemudian basis-basis demokrasi itu kemudian bisa tumbuh. Tidak ada intervensi kekuasaan, tidak ada kemudian instrumen negara dimainkan dan lain sebagainya. Jadi presiden betul-betul memberikan ruang yang ideal, yang setara. Itulah misalnya salah satunya dilakukan oleh SBY. Itu salah satu pelajaran positif. Nah kemudian
problemnya memang Pak Jokowi harus mengamankan sejumlah agenda yang kemudian itu menentukan tadi apakah akan husnul khotimah atau sebaliknya. Nah, memang ada sejumlah agenda yang memang seolah-olah itu menjadi beban politik bagi Pak Jokowi. Salah satu yang paling real misalnya adalah IKN. Diakui atau tidak, performa pemerintahan Pak Jokowi di periode pertama itu cukup bagus. Konsolidasi, soliditas politiknya, konsolidasi demokrasinya matang, ekonomi relatif terjaga meskipun masih di angka stagnasi di angka 5%, tapi at least tidak pada jatuh di angka yang cukup rendah. Tetapi begitu kemudian ide IKN itu dimunculkan, dan kemudian secara kalkulasi fiskal kita sekarang juga relatif terbatas, impact dari kondisi pandemi, impact dari perang Rusia-Ukraina, impactnya terjadi stagflasi. Bukan resesi, tetapi stagflasi Bapak. Yaitu satu fase di mana pertumbuhan ekonomi kita itu terbatas, sementara inflasi tinggi. Ini impactnya bisa kemana-mana. Nah, pada fase ini kemudian ada kegamangan. Kalau mau dihentikan malu, ini sudah menjadi sebuah kebijakan, mau dilanjutkan mau seperti apa. Nah, oleh karena itu, ini yang menjadi kalkulasi saya pikir seorang presiden untuk kemudian masuk lebih lanjut. Yang itu secara konteks demokrasi sebenarnya kurang begitu tepat. Masuk lebih lanjut maksudnya? Masuk lebih lanjut, apa menunjukkan keberpihakan. Tadi? Nah, tadi konteksnya misal, kembali ke konteks Pilpres, saya melihat Pak Jokowi ingin menunjukkan harapan, dukungan kepada hampir semua nama. Kalau yang tadi disebutkan di Solo, itu all president's man. Tetapi sebenarnya kalau misal Pak Jokowi mau bersikap lebih ya tenang saja. Artinya apa? Pak Jokowi cukup mengkomunikasikan dengan baik. Bikin aja kontrak politik dengan siapapun. Dengan elemen KIB, dengan elemen PDIP, dengan elemen Nasdem, Demokrat dan juga PKS misalnya. Kalau siapapun yang jadi, next time KI itu ibu kota baru, lanjutkan. Program apa yang belum selesai, lanjutkan. Itulah politik yang benar. Artinya apa? Bahwa pembangunan itu adalah continuation dari generasi-generasi. Jangan diklaim bahwa pembangunan ini milik A, milik B. Bukan, kita itu sebuah bangsa. Kita itu sebuah sistem yang kemudian harus kita jalankan bersama-sama. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini, masuknya Ganjar ke dalam lingkaran yang kemarin dipertontonkan itu, saya pikir itu sebagai respon presiden yang melihat bahwa beliau sudah relatif aman dalam konteks masuk kembali ke dalam radar PDIP. Jadi tidak akan di take out. Nah, persoalannya sekarang kita masuk dalam tafsir kemana arah restu politik dari Bu Megawati. Saya sendiri menduga kalau elektabilitas Pak Ganjar belum mampu mendominasi, artinya 50% plus 1. Pertanyaannya, kenapa kemudian Mbak Puan misalnya harus merelakan mesin politik itu diserahkan kepada mereka yang sebenarnya juga tidak memiliki basis elektabilitas yang dominan. Loh, untuk apa? Ibaratnya Mbak Puan yang kerja siang malam, ngurusin musda, muscap, ngurusin verifikasi parpol. Sekarang begitu ada ontran-ontran pilpres, ada nama lain misalnya yang berbekal elektabilitas ingin memanfaatkan mesin politik itu. Gak gampang Mas ngurus partai itu. Nah, itulah yang kemudian kadang to some extent saya juga bisa memahami. Iya, memang agak-agak paham itu. Kenapa kegundahan teman-teman di sekitar Mbak Puan mencoba memunculkan resistensi itu. Tetapi di saat yang sama PDIP sendiri juga harus berpikir ulang. Ini arahnya gimana? Nah, tetapi saya menduga ke depan memang sudah waktunya Mbak Puan untuk maju. Karena kalau misal tidak, ya dia akan tetap selamanya menjadi macan di atas kertas. Nah, oleh karena itu tentu kita melihat Bu Mega itu hebat sekarang. Tapi jangan lihat Bu Mega sekarang. Lihat Bu Mega, tarik aja 15 tahun sebelumnya atau 20 tahun sebelumnya. Dia dihajar oleh rezim. Dia menghadapi sekian rangkaian kekalahan. Dan itu yang membuat dia kuat. Mbak Puan harus melalui fase itu. Dan saya pikir, saya lihat Mbak Puan juga cukup rasional. Artinya, dengan bekal kekuatan yang otonom, 20% presidential threshold sudah bisa maju, harusnya dia bisa kemudian melakukan langkah-langkah strategis untuk kemudian ya real saja. Orang nama A, B, C punya elektabilitas tapi nggak punya kunci soliditas partai,
mesin politiknya nggak ada. What for? Jadi sekarang Meaningless. menurut Anda waktunya mesin partai pemegang tiket untuk memakai tiketnya dengan mobilnya dia Praktis. sendiri. Jangan pinjamkan mobil ke orang lain ya. Termasuk Pinjamkan boleh, meskipun pinjamkan relawan boleh. berkata rakyat maunya ini nih. Bukan Pinjamkan si pemilik boleh, tiket." tetapi misal ini kembali ke Ya. KIB, ini mumpung KIB udah nggak ada kan. Iya udah. Tadi Mas Owi itu sahabat saya, dulu kita lomba bareng itu zaman di kampus. Kalau lomba itu lawan Mas bukan sahabat. Lomba, sahabat. Lawan boleh lah, tapi saya dulu yang menang. Begini, ini konteks KIB ya. Enggak nih kita Pak Jokowi dulu Mas, Pak Jokowi dulu. Pak Jokowi. Iya Oke. udah Pak Jokowi. kita Oke, lokalisir di sana saya dulu. close di situ dulu. Oke, Jadi oke. di level itu saya pikir Pak Jokowi sebaiknya memang idealnya Bapak memang tidak menunjukkan keberpihakan. Beliau manditoratus saja. Karena sebagai seorang presiden 2 periode itu sudah menjadi simbol negara. Itu milik semua. Pak Jokowi itu milik semua. Kalau kemudian menunjukkan keberpihakan, saya pikir itu akan menunjukkan bagian dari democratic regress yang Oke. kemudian bisa semakin tajam. Saya pikir itu. Siap. Bang Rey, ini gimana politik relawan, politik Pak Jokowi? Tadi kita kunyah-kunyah ya. Bang Effendi bilang, ya kalau lihat kemarin itu mah bukan Pak Jokowi yang mau endorse Pak Erik dan Pak Ganjar, itu mengendorse dirinya sendiri. Nah, kemudian Ya, muncul enggak lah. lagi Bang Muni dengan nama Pak Prabowo kan makin masif. Musra juga Pak Ganjar kayaknya udah semakin, tadi kalau kata Mas Umam justru malah masuk ke dalam radar. Sebagian orang bilang Mas Ganjar udah fade away dari radar malah. Gimana? Kan seperti yang saya sebutkan dari kemarin-kemarin kan. Ojo ke susu Pak Jokowi di Semarang itu kepada Ganjar. Tapi ojo ke susu Pak Jokowi di Istana Negara terbuka kepada siapapun. Ojo ke susu karena calonnya udah di sini. Saya pernah sama beliau dalam salah satu, beliau juga udah menyiapkan memang nama itu untuk diumumkan kan saat itu di Semarang kan. Magelang. Di Magelang. Magelang. Nggak jadi. Oh jadi karena- beliau udah mau mengumumkan belum, itu? belum. siap, kata beliau saat itu udah siap. Cuma karena tiba-tiba Pak Jokowi mengatakan ojo ke susu, akhirnya tidak diumumkan. Pertemuan di istana itu, ojo ke susunya bukan lagi kepada nama yang hendak dimaksud, tapi sudah terbuka kepada siapapun. Ojo ke susu, belum tentu loh dia calonnya, tapi siapapun masih memungkinkan untuk calon kita calon presiden. Nah, sekarang kan Projo udah mengatakan ada Pak Prabowo katanya kan, ada Mbak Puan ya kan, tentu ada Ganjar, ada juga Erik. Jadi berubah ini lagi konstelasi semua ya gitu kan. Makanya kalau PDI juga mengatakan kami harga mati Mbak Puan, ya sekarang belum tentu juga nanti. Ini semua juga bagian dari menurut saya proses tawar-menawar. Kalau Pak Effendi tadi Bang Effendi bilang Pak Jokowi Saya kira Bung Effendi itu kalau lihat dari bahasanya secara dari awal sampai akhir mau meledek Pak Jokowi sebenarnya gitu, menurut saya. gitu. Dugaan saya. Satir ya. Satir itu artinya ini kan yang 3 periode ini jangan-jangan maunya Pak Jokowi, kira-kira begitu loh. Kalau memang Pak Jokowi maunya begitu ya kita dukung juga lah, kira-kira begitu. Jadi Kalau saya nggak begitu Bang, jangan-jangan memang serius mau 3 periode. Anggaran pemilu dicicil tuh. Iya. Jadi bukan satir itu niat betul itu. Iya, mau 3. maksud saya Effendi Simbolon seolah-olah mendukung Pak Jokowi 3 periode itu dalam kerangka satir. Kan seolah-olah selama ini dibangun citra bahwa publik lah yang ingin Pak Jokowi 3 periode. Nah Pak Effendi mau mengatakan Pak Jokowinya juga pengen. Nah kan kira-kira gitu tuh. Bukan hanya pengen tapi juga berminat. Bahkan pada tingkat tertentu Mengendorse dirinya sendiri kan. melakukan upaya-upaya untuk membangun situasi masuk ke 3 periode itu. Insya Allah Berkunjung kalau ke Februari berbagai masih negara. ada pemilu. Ada pemilu. Jadi sebetulnya beliau mengatakan itu, ini sumber 3 periodenya ada juga di Pak Jokowi, kira-kira gitulah. Mau mengatakan itu kepada Jadi publik. kalau konstelasinya begini, insya Allah kalau Februari ada pemilu. Ada pemilu kan. Nah, tapi kembali kepada Pak Jokowi itu tadi, nah kan sekarang kita melihat nih bahwa Projo juga sudah menyatakan belum tentu Pak Ganjar nih. Ada bahasanya sih kan pada faktanya Pak Prabowo adalah orang yang paling punya partai, macam-macam. Iya, artinya Projo juga makin realistis. Kenapa makin realistis? Karena belum tentu nama yang mereka siapkan di Magelang itu juga akan di-endorse juga lagi oleh Pak Jokowi. Nah, tapi mungkin ini akan terus ada dialog terus antara Pak Jokowi dengan PDI, akan terjadi dialog-dialog, akan saling kelihatan mengunci.
Nah, kehadiran Pak Jokowi dengan Ganjar dan juga Erik di Car Free Day di Solo itu bagian kembali menurut saya Pak Jokowi mulai negosiasi kembali dengan PDI Perjuangan. Tapi itu bukan kosongan ya, pasti ada sinyal dan bahasa yang ingin dikirimkan secara politik kepada publik. Itu yang saya sebutkan tadi, Pak Jokowi mulai negosiasi kembali dengan PDI Perjuangan. Mungkin ada sesuatu yang tengah didiskusikan oleh mereka yang kita tahu. Yang boleh jadi tidak sedang berhubungan dengan Pilpres 2024, tetapi skoci-skoci ini akan dimainkan dalam konteks negosiasi itu. Mungkin Presiden sedang menyiapkan aturan apa, undang-undang apa, macam-macam dan seterusnya itu. Nah, beliau gandenglah Ganjar dan juga Erik kan. Ini akan maju nih kalau Anda tidak setuju dengan ide saya. Gitu kira-kira. Nanti PDI oke. Ingat, kita pernah diskusikan mengapa tiba-tiba sering kita diskusi. Mengapa kita PDI mengendorse Gibran di Solo untuk calon gubernur DKI Jakarta? Saya kan mengatakan itu bagian dari negosiasi PDI dengan Pak Jokowi. Artinya PDI mau mengatakan Pak Jokowi Ojo ke susu. Bukan ojo ke susu. Ya, kalau anakku. Kalau Anda dorong Ganjar, kami nggak akan dukung Gibran. Tapi kalau Anda dukung yang kami pilih, kami akan promosikan. Makanya PDI Perjuangan secara clear, loud and clear bilang, Gibran majulah. Majulah. Nah, itu bagian dari negosiasi itu tadi. Itu jadi jawaban semua terhadap negosiasi. ojo ke susu tadi itu, Bang. Oleh karena itu, penampilan yang 2 hari atau 3 hari yang lalu itu bagian dari negosiasi-negosiasi itu, dan saya kira akan begitu seterusnya sampai 2024 yang akan datang. Saya ingin menimpali yang disampaikan Bang Ray. Itu terminologi negosiasi. Kalau negosiasi berarti equal antara PDIP dengan seorang Presiden Jokowi. Padahal Jokowi adalah PDIP petugas partai. Petugas partai. Artinya apa? Ini ada perimbangan yang justru ini sudah sejak awal diantisipasi oleh PDIP. Apakah ini kemenangan yang dimaksud oleh PDIP? Saya yakin ini akan menjadi bahan evaluasi serius di dalam internal PDIP. Jangan sampai dukungan terhadap satu nama, let's say Pak Ganjar, justru akan memunculkan macan baru. Jadi membesarkan anak macan yang to some extent, kalau misal kemudian mereka menang, mengonsolidasikan kekuatan, itu bisa men-take over kepemimpinan. Makanya kemudian, bagi PDI Perjuangan, mengumumkan calon presiden buru-buru itu sangat tidak strategis. Mereka harus tunggu di ujung, karena ini harus mereka pertimbangkan semua. Ya kan? Seperti yang saya sebutkan tadi, termasuk Demokrat nggak akan mengumumkan kalau misalnya PKS sekarang umumkan calon presiden Anies, Demokrat mau dia nggak akan umumkan karena dia akan rugi kalau dia umumkan cepat. Lebih baik nunggu sambil menumbuhkan elektabilitas. Begitu juga dengan PDI Perjuangan, dia akan umumkan lebih baik orang ini dulu dinaikkan sampai setara atau tidak setara, setelah itu baru bisa negosiasi kembali. Bang Muni gimana Bang? Sebelum nanti ditutup sama Adi Pray. Ya, jadi memang 2024 ini ada sebuah dinamika politik baru di mana koalisi partai, capres, cawapres dan Jokowi ini empat variabel ini yang akan saling dinamika dan berdialektika. Ya. Karena nanti keruwetannya nih koalisi partainya, nanti figur capresnya sendiri, cawapresnya sendiri, dan juga kemana Pak Jokowi ini. 4 variabel ini akan racikannya kalau kayak kue ini, nah racikannya harus pas nih. Gitu. Tapi kan kita orang yang optimis dalam demokrasi. Tidak ada yang pernah tidak bisa diselesaikan. Iya. Lah, Prabowo bisa gabung sama Jokowi, bisa. Indonesia ini negara yang guyup, tenang aja. Iya. Perbedaan Guyup, cuma fun, inklusif ya. Guyup, fun dan inklusif. itu Indonesia. Jadi guyup, fun, inklusif. Sebetulnya. Jadi karena itulah Indonesia. Bahasanya, Bung. Apa? Tapi yang bisa begitu hanya Prabowo. Mbak Megawati 2 kali kalah, nggak mau gabung. Loh, bukan. Jadi jangan guyup. Bukan, ini variabel. Dia kan saya Hari tadi ini, bukan. Prabowo nggak mungkin bisa posisi hari ini kalau nggak nerima Pak Jokowi. Pak Jokowi juga kalau nggak punya berbesar hati juga nggak mungkin ngajak Pak Prabowo. Gitu loh. Jadi ini saling semuanya karena kimianya sama. Karena Pak Prabowo, Bu Megawati, Pak Jokowi itu kimianya sama. Guyup, Begitu fun, loh. inklusif. Guyup, fun, inklusif ini alirannya. Politisi Indonesia itu menurut saya sederhana aja. Kalau kita nggak bisa berkuasa, kita ikut yang berkuasa. Iya. Itu aja ya? Itu aja. Ini mumpung Bang Ray ngomong tadi nih. Saya bilang 2024 ini saya hakul yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset bos masuk penjara. Makanya. Hah?
Apa Bang? Kalau Gitu, kalah gitu. masuk penjara ini. Kenapa begitu? Kenapa Bang? Loh, masalahnya banyak semuanya kan, semua polisi. Jadi cari suaka bersama-sama. Penegakan nih. hukum itu ditentukan oleh kemenangan politik. Maksud saya, kita kan tahu lah, kita nggak usah jadi bukan ya? pura-pura dalam perahu nih. Berarti keperucut. Begini, semua partai politik ini kan bermasalah. Ini jadi headline iya, ini, iya. jadi headline. Wah, Iya kan, headline semua. ini. Jadi partai Pak Idam politik nih, gitu. headline Pak Idam. 2024 ini Iya, semua iya. partai politik pasti berhitung matang, nggak boleh kalah. Kalau kalah masuk penjara. Itu fakta politik Itu apa? fakta politik. Fakta politik. Bukan agenda politik Projo. Bukan, itu fakta politik. Jangan-jangan ini pesan Pak Jokowi untuk orang-orang, untuk partai-partai. Iya nggak? Hati-hati. Karena apa? Karena kalau merah salah kata nyolong, Jokowi, salah merah pilih, kata Projo. masuk penjara. Iya, iya. Pak Idam. Sementara semuanya memiliki kesalahan. Ya, bukan, nggak usah inilah, nggak usah pura-pura dalam perahu lah. Ya. Semua udah tahu lah. Artinya kalau menang bisa ditutupi Paling gitu ya. nggak diamankan lah. Tapi serius Makanya, banget nih ya. makanya sederhana aja. Kalau kita tidak bisa berkuasa, ikut Ikut yang berkuasa. yang berkuasa. Nah, itu tadi karena omongan Bang Ray itu tadi, makanya Betul. saya nyambung. Ya. Ini partai politik pasti berhati-hati. Karena masuk Kalau kalah masuk penjara. Kalau ini nih, kalau ini yang ini ingat kalau nih, ikut Bang. berkuasa Ini kan nih. masih lumayan aman ya. Menurut saya ini penting nih. Merah, Merah ya, merah kata presiden, merah kata Projo. Nah, itu harus jadi headline tuh. Iya. Beberapa hari ini. Itu dulu ya, itu dulu ya. Nah, yang terakhir Itu yang saya katakan. konstitusinya itu tuh ya. Betul. Saya ingin menegaskan, baca politik Jokowi itu gampang, nggak usah panjang-panjang. Proposal utama Jokowi itu cuman ingin mendukung Ganjar Pranowo. Kenapa belakangan agak ngayun, ada Erik, ada Prabowo? Biar resistensinya tidak terlampau kencang ke Ganjar, Pak. Karena semakin intim Pak Jokowi kepada Ganjar, makin babak belur, Projo babak belur, ya kan? Presiden juga diseret-seret, diserang oleh teman-teman PDI misalnya. Jadi the end of the day-nya bagi saya, kenapa Ganjar? Karena Ganjar adalah sosok yang bukan terah politik Soekarno yang sangat mungkin bisa diajak bicara secara equal. Nah, orang kan bertanya-tanya, kalau semua orang mengidentifikasi dirinya dengan Jokowi, ada Prabowo, ada Erik, ada Erlangga macam-macam, kok rasa-rasanya orang tak pernah tuh lihat misalnya Puan diidentifikasi dengan Jokowi. Pasti ada sayun-sayun di situ, Pak. Padahal kebersamaan Jokowi dengan Mbak Puan itu sering sekali. Ke IKN berdua pernah. Acara kenegaraan pernah. Formula E berdua juga. Formula E juga berdua. Kenapa orang tidak bicara bahwa Puan adalah orangnya Jokowi? Kenapa giliran sekali Car Free Day sama Mas Ganjar dan Pak Erik dibilang ini dukung Ganjar atau Nah, Erik? itu yang saya bilang bahwa Itu Bang Ray itu ngomong. ada komunikasi politik yang seakan-akan kalau dengan Mbak Puan ini hubungan kenegaraan. Ya. Ini hubungan antara terah politik Soekarno dan non terah politik Nah, terus Soekarno. apa hubungan Anda sama merah kata Jokowi, merah kata Projo tadi? Apa yang diomongkan oleh Bang Budi Projo hari ini itu adalah duplikasi, replika dari politik istana dan Pak Jokowi. Tak mungkin Bang Budi ini bicara begini tanpa ada restu dari penasehat spiritual. Bocorannya dari situ, dari lauhul mahfud politik istana itu. Jadi Bang Ari ini setitik pun tak mungkin akan kelewat. Bahkan sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia. Ah, udah itu kesimpulan Oh, kita. itu hari ini. kesimpulan Itu diskusinya. kesimpulan kita Ya. hari ini, hikmahnya itu. Tapi tadi yang Bang Muni bilang apa? Harus hati-hati partai politik. kalau nggak Karena masuk penjara. kalau nggak masuk Penjara. Nah, Oleh karena itu, ini guyonan kalau ya. kita tidak berkuasa, kita ikut berkuasa Ah, supaya itu aman kesimpulan 2024. dari- Ya. Ini guyonan ya, tapi ini sebenarnya meletakkan pada satu perdebatan yang sangat fundamental tentang konteks demokrasi. Oh, ya. Jadi hati-hati berbicara dengan konteks bagaimana kemudian politisasi hukum, demokrasi. Ini sangat prinsipil, sangat fundamental. Mas Dan itu Umar. nanti tema yang akan datang. Ya, itu Ya, tema yang akan jadi- datang. jadi- Artinya kan gini, Bang Muni ini oke-nya adalah membawa sesuatu yang di ruang gelap ke dalam ruang terang. Dari Nah, off scene to on scene. Iya. Artinya ada telah dari Bang Muni ya? Dari opsin ke sin. Nah, Sin, iya kan? itu berkah Budi Aristiadi Iya. buat demokrasi. Ya. Soal setuju nggak setuju dinamika nggak dinamika ya bicarakan lebih lanjut lah. Karena Pak Idam sudah Ini kan fakta marah-marah, ya politik. kan? Iya. Pak Idam sudah agak frustasi, Pak. Ini kan ngomong fakta politik aja. Jadi Bang Budi memang agak irit bicara. Sekali bicara kesimpulan. Tapi ngeri Tapi juga ya, nih. ya jadi Karena ini nembak dari sini nih. gua jadi ngerti apa yang dibilang sama Adi Pray tadi, Dit. Apa? Kenapa Bu Puan nggak diidentikan dengan Pak Jokowi? Padahal sering berdua. Ya, karena Nah, ente Jokowi mau adalah tadi kita. ikut berkuasa masuk penjara. Oke, demikian adu perspektif. Thank you Bang Re, Bang Ya, Budi, siap. thank you Mas Adi, Mas Salam Umar. sehat semuanya. Thank you, kita sudah membawa sedikit-sedikit perdebatan dan perbincangan
di ruang gelap ya ke ruang yang lebih terang sehingga kita bisa mengendus dan melihat dan berpartisipasi. Gue harus ganti model rambut lagi besok. Bagus ini. Iya kayak Erick Thohir gue gini nih. Coba lu bikin TikTok besok. Sampai jumpa lagi di Adios amigos. Adu perspektif berikutnya.